Ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pulau kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yukina Satya Karina Padang dengan NIM 25111112008 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Bangkok. Pengertian pulau kita. Pulau kita adalah proses fisiologis kompleks yang terjadi di dalam ginjal untuk mengajarkan urin sebagai mekanisme utama tubuh mengeluarkan zat-zat vital metabolisme. Proses ini tidak hanya terkena pembentukan urin, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan internal tubuh, termasuk keseimbangan cairan, elektrolit, tekanan darah, dan pH. Pulau kita berlangsung setiap detik tanpa henti, sehingga tubuh dapat mempertahankan homeostasis. Bahkan ketika terjadi perubahan kondisi seperti meningkatkan asupan air, kehilangan cairan, perubahan suhu, atau kondisi patologis. Selain mengeluarkan sisa metabolisme seperti urea, asam urat, kreatinin, dan amonia, proses kita juga berfungsi mengatur komposisi kimia darah dengan sangat presisi. Tanpa proses ini, tubuh akan mengalami akumulasi racun metabolik yang dapat menyebabkan gangguan neurologis, kerusakan cairan, hingga kegagalan sistem organ secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pulau kita merupakan salah satu proses terpenting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Anatomi ginjal dan peran data. Ginjal terletak di bagian posterior rongga abdomen, masing-masing di kanan dan di kiri tulang belakang. Setiap ginjal dilindungi kapsul kuat yang tersusun atas dua zona utama, yaitu korteks dan medula. Korteks merupakan tempat sebagian besar glomerulus dan tumulus proximal berada, sedangkan medula berisi lengkung Henle serta ductus collecticus yang tersusun membentuk piramid renalis. Ketika darah masuk ke ginjal melalui arteri renalis, darah akan bercabang menjadi arteriol kecil sehingga mencapai glomerulus, tempat pencairan terjadi. Unit fungsional ginjal yaitu nefron. Nefron adalah struktur mikroskopis yang melakukan seluruh proses kita. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron, dan seluruhnya bekerja bersama-sama untuk menjalin sekitar 180 liter filtrat per hari. Walaupun filtrat yang terbentuk sangat besar, sebagian besar akan diserap kembali, sehingga hanya sekitar 1-1,5 liter yang keluar sebagai urin. Nefron terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tumulus proximal, lengkung Henle, tumulus distal, dan ductus collecticus. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang sangat terkoordinasi. Contohnya, tumulus proximal bertanggung jawab atas sayap absorpsi paling besar, sedangkan lengkung Henle bertugas menciptakan mekanisme pengenceran atau pembekasan urin melalui sistem kontrakulen multiplier. Ductus collecticus merupakan tempat regulasi air, konsentrasi urin yang sangat dipengaruhi hormon ADH. Seluruh bagian ini bekerja harmonis untuk memastikan hanya zat yang benar-benar tidak diperlukan tubuh yang dibuang melalui urin. Tahapan pembentukan urin atau uropoetika. A. Filtrasi glomerulus. Tahap pertama uropoetika adalah filtrasi glomerulus yang terjadi di dalam glomerulus dan capsula Bowman. Tekanan
Ketebalan darah ini diglobulus sekitar 60 mmHg, mendorong plasma darah melewati membran filtrasi globulus yang terjadi pada 3 lapisan, yaitu endotel kapiler, membran basal, dan podosit. Hanya molekul kecil seperti ion, glukosa, air, dan asam amino yang dapat lolos, sedangkan protein besar dan sel darah tidak dapat melewatinya. Laju filtrasi glomerulus atau GFR adalah indikator fungsi ginjal. Normalnya sekitar 120 sampai 125 ml per menit. GFR dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti tekanan darah sistemik, resistensi arterial, arterium, dan heparin, serta kondisi patologis seperti kerusakan membran basal glomerulus. Jika filtrasi terganggu akibat tekanan rendah atau kerusakan struktural, proses urocritica tidak dapat berjalan dengan optimal, dan risiko akumulasi pasien meningkat. B. Reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses pengambilan kembali zat yang masih di permukaan tubuh dari sesat. Proses ini melibatkan transport aktif, difusi, dan osmosis. Tubulus proksimal bertanggung jawab atas reabsorpsi terbesar, yaitu sekitar 65% ion natrium dan air, serta seluruh glukosa dan asam amino. Jika reabsorpsi glukosa terganggu, seperti pada diabetes mellitus, glukosa akan muncul di urin atau glukosuriat. Pelopor Henle memiliki peran penting dalam pembentukan bagian osmotik medula ginjal, bagian desenden permeabel terhadap air, namun tidak terhadap ion, sedangkan bagian ascendent memompa ion natrium dan klorida keluar namun impermeabel terhadap air. Mekanisme inilah yang memungkinkan ginjal menghasilkan urin yang sangat cepat ketika tubuh mengalami dehidrasi. Pada tumulus distal dan tumulus kolektifus, reabsorpsi secara dipengaruhi hormon seperti aldosteron dan ADH. Ketika tubuh kekurangan air, ADH meningkat sehingga ductus kolektifus menjadi lebih permeabel terhadap air, menyebabkan lebih banyak air diserap kembali. C. Sekresi tumulus. Sekresi tumulus adalah proses pengeluaran tertentu dari darah ke dalam tumulus ginjal secara aktif. Zat yang sering disekresikan meliputi ion hidrogen untuk mengatur pH, ion kalium untuk menjaga keseimbangan elektrolit, dan berbagai bahan asing seperti obat-obatan. Proses ini terutama berlaku di tumulus distal dan ductus kolektifus. Sekresi memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan atom bata tubuh. Ketika tubuh mengalami kondisi acidosis, ginjal meningkatkan sekresi ion H+ dan menyerap kembali ion bikarbonat. Jika ginjal gagal melakukan sekresi dengan baik, tubuh dapat mengalami gangguan pH seperti acidosis metabolik, regulasi hormon dalam urocritica. Ginjal sangat dipengaruhi oleh sistem endokrin yang mengatur volume dan komposisi urin. Hormon ADH meningkatkan permeabilitas ductus kolektifus terhadap air, sehingga pengaturan urin yang lebih cepat. Aldosteron yang dihasilkan oleh korteks adrenal meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium, sehingga membantu mempertahankan tekanan darah dan keseimbangan elektrolit. AMP yang dihasilkan jantung bekerja berlawanan dengan aldosteron, yaitu menurunkan reabsorpsi natrium ketika volume darah terlalu tinggi. Para
mempengaruhi reaksi kalsium di ginjal, dan mengatur sekresi fosfat. Kerja hormon-hormon ini sangat krusial untuk menjaga homeostatis tubuh, terutama saat terjadi perubahan drastis pada asupan cairan atau elektrolit. Komposisi dan karakteristik urin normal. Urin normal mengandung 95% air yang berfungsi sebagai pelarut bagi berbagai zat pelarut. Zat pelarut utama bercakup urea, kreatinin, natrium, klorida, kalium, amonia, dan pigmen urobilin. Warna kuning urin berasal dari urobilin yang merupakan hasil pembentukan hemoglobin. Urin normal tidak mengandung protein, glukosa, atau sel darah. Jika ditemukan, hal tersebut mengindikasikan adanya kelainan. Bau urin dapat dipengaruhi oleh konsentrasi urea dan bahan tertentu seperti asparagus. pH urin normal berkisar antara 4,5 sampai 8, dan volume harian dipengaruhi oleh asupan cairan, aktivitas, suhu, serta kondisi medis tertentu. Analisis urin sering digunakan dalam pemeriksaan kesehatan karena urin mencerminkan banyak kondisi tubuh. Gangguan pada proses uropoetika. Gangguan uropoetika dapat menyebabkan perubahan yang signifikan pada volume maupun komposisi urin. Beberapa penyakit atau kondisi yang sering ditemukan antara lain proteinuria, glikoturia, hematuria, poliuria, anuria, dan poliuria. Batu ginjal dapat terbentuk ketika zat pelarut seperti kalsium oksalat merendah dan membentuk kristal yang menyebabkan nyeri hebat dan obstruksi. Infeksi saluran kemih juga dapat mempengaruhi proses uropoetika dengan menyebabkan inflamasi pada saluran kemih atau ginjal. Selain itu, gagal ginjal akut maupun kronis merupakan kondisi serius yang menyebabkan penurunan drastis kemampuan ginjal menyaring darah. Jika ginjal kehilangan fungsi lebih dari 90%, media memerlukan terapi cuci darah atau tes transplantasi ginjal. Kondisi-kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya uropoetika dalam mempertahankan kesehatan tubuh. Jadi, kesimpulannya adalah uropoetika merupakan proses vital yang mendukung kelangsungan hidup manusia melalui penyairan darah, pengaturan cairan dan elektrolit, pembuangan zat sisa metabolisme, serta pengaturan pH tubuh. Proses ini terdiri atas filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus yang bekerja secara sinergis dalam network. Gangguan pada salah satu tahap ini dapat menyebabkan kelainan serius, sehingga menjaga kesehatan ginjal sangat penting. Konsumsi air yang cukup, kontrol tekanan darah, pola makan sehat, dan pemeriksaan rutin merupakan langkah penting untuk menjaga proses uropoetika tetap optimal. Tanpa proses ini, tubuh tidak dapat mempertahankan lingkungan internal yang stabil dan merupakan kunci utama kesehatan dan kehidupan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.